Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita melanjutkan dari silsilah kitab Al-At'imah dari kitab Sahih Fiqh Sunnah. Kita masuk pada bab min adabil akli, bab tentang adab-adab ketika makan. Termasuk di dalamnya pula adalah minum. Jadi seseorang itu ketika dia makan atau minum, maka harus diperhatikan adab-adabnya. Dan ini juga harus dibedakan. Seorang yang dia sudah lama belajar thalibul ilm, menghadiri majlis ta'lim, harus menjadi pembeda ketika dia makan dan minum dengan orang yang awam, dengan orang yang dia belum pernah ta'lim. Ya, jadi jangan disamakan. Dalam artian orang yang dia sudah menghadiri majelis ilmu, bahkan sudah sering mengikuti kajian, jangan sama ketika makan adabnya sama seperti orang awam, seperti orang yang belum pernah belajar tentang adab makan dan minum. Ya, ini jangan sampai ada di tengah-tengah kaum muslimin yang dia sudah mengetahui adab-adab makan dan minum yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada malam hari ini kita akan mengkajinya, ya. Tentunya secara ringkas, ya, secara ringkas dari apa yang disampaikan oleh penulis dalam kitabnya. Hadhil jumlah minal adabi syar'iyyah fil ta'am. Ya. Secara umum adab-adab syar'i, ya, ketika makan, insyaallah akan kita bahas. Yang bagil akhdu biha, yang selayaknya seorang muslim itu dia menerapkannya, ya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dia, karena makan dan minum merupakan kebutuhan, ya, merupakan kebutuhan seorang muslim. Jadi adab ini senantiasa dia kerjakan, ya, senantiasa dia terapkan dalam kehidupannya. Lamma fiha min ihya'i li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita menerapkan adab-adab syar'i ketika makan dan minum, kita juga telah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa ma fiha min tardi wa ib'adi wa hirmani lisyaitan. Bahkan ketika kita beradab ketika makan atau minum, kita juga, ya, menjadikan syaitan jauh dari kita ketika kita makan dan minum. Alladzi yahrisu ala musyarakatil muslim fi maklihi, yang mana syaitan sangat bersemangat, ya, untuk nimbrung di dalamnya. Syaitan sangat bersemangat untuk ikut makan bersama kita, sehingga kita harus menerapkan adab-adab ini ketika makan. Bahkan wa mashrabihi, bahkan ketika kita minum, bahkan dikatakan wa malbasuhu, ya, ketika kita pakai pakaian, wa mabitu, bahkan ketika kita tidur pun syaitan akan mengikuti kita. Sehingga adab di sini bisa adab makan, adab minum, adab berpakaian, bahkan adab tidur pun kita terapkan, ya, sesuai dengan syariat, agar kita dijauhkan dari yang namanya godaan syaitan. Bahkan kita dijauhkan dari syaitan, ya. Kenapa? Karena syaitan sangat, ya, dia sangat bersemangat menyesatkan manusia, bahkan memasuki dalam pikiran-pikirannya. Bisa jadi orang dia tertidur, tidak membaca zikir, maka bisa diganggu oleh syaitan. Demikian juga orang yang makan, tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerapkan adab makan dengan benar, maka makanan yang dia makan atau dia makan bersama syaitan. Nauzubillah min dzalik. Nah, berikut kita akan, ya, sampaikan tentang adab-adab
yang diajarkan oleh syariat tentang makan dan minum. Yang pertama adalah at-tasmiyah 'ala ta'am, membaca bismillah. Ini merupakan hal yang paling utama dia lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah." Jika salah seorang di antara kalian makan, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Fa in nasiya falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Namun ketika dia lupa dan ketika di tengah-tengah makan dia ingat belum mengucapkan bismillah, maka katakan bismillah awwaluhu wa akhiruhu, atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ini adab yang pertama, adab yang paling penting. Seorang muslim hendaknya dia makan dengan menyebut bismillah. Dengan menyebut bismillah. Menyebut bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia makan atau minum. Ini yang paling pertama dan yang paling utama. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana yastahilu ta'am alla yudhkarismullah alaihi." Dalam riwayat yang lain, bahwasanya syaitan dia dapat memakan makanan yang kita makan ketika kita makan tidak menyebut bismillah. Jadi syaitan ikut berserikat dengan kita ketika makan. Yaitu ketika kapan? Ketika seseorang itu tidak membaca bismillah. Nah, apakah lafadznya itu bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Maka di sini para ulama khilaf pendapat. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan yang paling utama dan paling afdal lafadznya adalah bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja pendapat ini ya disanggah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan yang paling utama hanya cukup bismillah, karena dalil-dalil yang datang hanya menyebutkan lafaz bismillah tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Jadi kita mengikuti dalil sehingga kita cukup membaca bismillah. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Adapun doa makan yang sering kita dengar, ya bahkan mungkin kita praktekkan ketika kecil, bismillah Allahumma barik lana, ya, dan seterusnya, Allahumma barik lana. Kemudian disebutkan fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini hadis yang masyhur, doa yang masyhur, artinya doa yang senantiasa kita dengar, bahkan kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja disebutkan oleh para ulama, derajat hadis ini adalah mungkar. Sebagian ulama menyebutkan hadisnya mungkar, artinya tidak perlu kita terapkan. Sebagian yang lain mengatakan hadisnya dhaif. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di antara hadis yang dhaif, sehingga kita tidak perlu menerapkannya. Kita mencukupkan dengan hadis yang sahih. Hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, bahkan disebutkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, bahwasanya ketika seseorang itu makan, maka ucapkanlah bismillah, ya, tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Bahkan bukan pula a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan, tapi cukup dengan bismillah. Tadi disebutkan bahwasanya jika seseorang itu lupa mengucapkan bismillah di awal, maka dia menyebutkan di tengah, ingat di tengah belum bismillah, maka bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Disebutkan dalam hadis, man nasiya an yadhkurallah azza wa jalla fi awwali ta'amih. Ya, siapapun dia yang dia lupa ketika dia makan atau ketika minum, lupa tidak menyebut bismillah di awalnya, falyaqul hina yadhkur. Ketika dia ingat, maka ucapkanlah bismillah awwaluhu wa akhiruhu, atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Nah, hadisnya ya disebutkan dalam Sahih riwayat Imam Ibnu Sunni, ya, dengan beberapa syawahid dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu adab yang pertama. Makan, minum,
Bahkan tidur, memakai baju, bismillah. Masuk kamar mandi, bismillah. Ya, sebagai bentuk apa? Perlindungan kita, minta perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah al-aklu bil yamin. Makan menggunakan tangan kanan. Ya, ini adab yang paling utama. Kemudian memakan apa yang terdekat dengannya. Makan dengan apa yang terdekat dengannya. Dalilnya terhimpun dalam hadis Nabi SAW riwayat Abdullah ibnu Umar. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyaqul biyaminih." Jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrib atau falyashrab biyamini. Apabila salah seorang di antara kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan ya'kul bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena sesungguhnya syaitan dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi kita harus menyelisih syaitan. Ketika kapan? Makan dan minum. Artinya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Kenapa? Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Itu adab yang kedua dan yang sekarang yang ketiga. Ya, ketika dia makan dan minum dengan tangan kanan, maka adab yang ketiga ialah di sini disebut adalah makan makanan yang terdekat. Artinya ketika dia mengambil makanan, ambillah makanan yang terdekat dengannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dari Amr bin Abi Salamah, ketika Amr bin Abi Salamah masih kecil ya. Kemudian ketika makan, tangannya Amr bin Salamah itu mau ambil makanan. Ya, tangannya menyodor ke sana kemari untuk mengambil apa? Makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegur, "Ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik." Wahai ghulam, wahai anak kecil, sebutlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yali, dan makanlah apa yang terdekat denganmu. Jadi ketika kita makan dalam sebuah tempat, meja makan, maka ambillah yang terdekat dengan kita. Jadi tangan kita itu tidak menjulur untuk mengambil makanan yang jauh, tapi ambillah makanan yang terdekat dengan kita. Kalau seandainya kita menginginkan makanan yang terjauh, maka kita bisa minta tolong kepada kanan kiri kita untuk mengambilkan makanan tersebut. Ya, ini termasuk adab yang indah yang diterapkan oleh syariat, yang diajarkan oleh syariat ketika seseorang itu makan dan minum. Ya. Kemudian yang keempat, al-aklu min hafatit ta'am la min wasatihi. Makan dari arah yang pinggir, bagian pinggir makanan, bukan makan langsung bagian tengahnya. Tentu ini sesuai dengan makanan yang dia makan. Kalau seandainya dia makan roti, maka makan dari pinggir. Kalau dia makan nasi, makan dari pinggir. Tapi kalau seandainya makan sup, ya, makan bakso misalkan, makan mie rebus, maka kalau dari pinggir tidak memungkinkan. Maka anjuran makan dari pinggir ini dilihat dari makanan yang dia makan. Kalau memungkinkan dari pinggir, itu makan dari pinggir. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan makan dari arah pinggir, sisi pinggirnya, bahkan harus dari tengah, maka gimana lagi? Memang cara makannya seperti itu, ya. Al-barakatu tanzilu fi wasatit ta'am. Kenapa? Karena yang namanya barokah itu turun di tengah makanan, di bagian tengah. Fakulu min hafati, makanlah dari arah pinggirnya. Wala ta'kulu min wasatihi, dan janganlah kalian makan dari arah tengahnya. Jadi kalau dari pinggir sedikit demi sedikit, maka semua akan kena barakahnya. Tapi kalau yang dimakan langsung dari tengah, pinggirnya tidak kena berkah dari makanan tersebut. Nah, itu
adabnya, ya, makan dari bagian atau sisi pinggirnya. Kemudian yang selanjutnya adalah adamul ak wa huwa muttaki. Makan tidak sambil apa? Bersandar. Ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma ana fala akilu muttaki'an." Adapun saya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah makan sambil bersandar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hanya saja para ulama berselisih pendapat. Ya, berselisih pendapat di dalam mengartikan kalimat atau mentafsirkan kata muttaki'an. Ya, bersandar. Bahkan ada ulama yang lain seperti Ibnu Qasas belum menyebutkan larangan makan sambil bersandar itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Artinya kalau kita menginginkan yang lebih sempurna, maka kita berusaha untuk makan tidak sambil bersandar. Adapun kalau kita memang tidak memungkinkan makan kecuali dengan bersandar, maka silahkan. Ya, syariat memberikan apa? Kelonggaran. Makan sambil bersandar. Ya, kenapa? Karena mayoritas para ulama menganggap bahwasanya larangan di sini adalah makruh. Ya, hukumnya makruh, dibenci makan sambil bersandar. Ya. Adapun kalau seandainya dia tidak memungkinkan dan harus bersandar, maka insya Allah tidak mengapa. Kemudian yang keenam, alla ya'ibat ta'am in kariha. Kita tidak mencela makanan kalau kita tidak suka. Ya, jangan sampai kita, ya, bahkan ini kebiasaan orang. Suka apa? Mencela makanan. Suka ini. Komen macam-macam, ya. Ini termasuk, ya, su'ul adab. Bahkan disebutkan oleh Abu Hurairah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'abar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, satu kali pun tidak pernah mencela makanan. Inishtahahu akalahu. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Wa in karihahu tarakahu. Tapi kalau Nabi tidak suka, Nabi biarkan makanan itu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi adabnya tidak mencela makanan. Ya, tidak mencela makanan. Jika suka dia makan. Jika tidak suka, maka dibiarkan. Ya, apalagi di tengah-tengah kita. Gratis aja dikomentari. Ya, gratis, makanan gratis dikomentari. Apalagi yang bayar dan rasanya tidak enak. Wah, komentarnya lebih dari itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-akhlul luqmah idza saqatat ba'da mashil adza anha. Kita makan, mengambil makanan yang terjatuh. Tentunya makan itu setelah apa? Dibersihkan dari kotoran. Kalau memang memungkinkan untuk dibersihkan. Tapi kalau makanan itu jatuh dan tidak mungkin dibersihkan, sudah dibuang. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia nggak mampu membersihkan. Misalkan jatuh pada kotoran ayam, kan tidak mungkin kita bersihkan. Jatuh ke selokan, tidak mungkin. Tapi kalau hanya sekedar jatuh ke lantai, kena pasir sedikit, dan bisa memungkinkan untuk dibersihkan, maka bersihkan, kemudian makan. Kita makan makanan yang terjatuh tadi. Nabi SAW, idza waqa'at luqmatan ahadukum falyakhudha. Jika makanan terjatuh dari makanan kalian, maka ambillah. Ya. Ambillah, falyumti makana biha minal adza. Dan bersihkan dari kotoran-kotoran yang mengganggu. Wala yada'ali syaitan. Jangan tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian adab yang selanjutnya adalah membersihkan jari jemari kita. Artinya kita menjilat. Jadi jilat jari jemarinya, bahkan kita bersihkan mangkok atau piring yang sedang bekas kita makan, kita ambil, bersihkan dengan jari, kemudian jari ini kita jilat. Ini sunnah Nabi SAW. Ya, sunnah, bukan orang kelaparan, memang itu sunnahnya. Sunnah Nabi SAW ketika makan, bukan jorok misalkan, bukan. Ini memang sunnah Nabi SAW. Dari Jabir bin Abdullah, amara anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara an yal'aqa asabi wa sahfa.
wasahfah. Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Membersihkan jari, artinya menjilat, dan membersihkan apa? Piring atau bejana yang digunakan habis makan, kemudian kita jilat. Ya. Innakum la tadru fi ayyi barakah, karena kalian tidak ngerti. Bisa jadi sisa makanan yang kita ambil itu berkahnya ada di situ. Berkah dari makanan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini tentu kita lihat-lihat tempat. Ya, jangan misal kita makan di depan umum, ya, kita semangat menerapkan sunnah Nabi, malah akhirnya sunnah Nabi dilecehkan. Jadi kita ketika menerapkan sunnah Nabi SAW, kita lihat tempatnya, lihat kondisinya. Jangan hanya karena semangat menerapkan sunnah, akhirnya apa? Terjadi fitnah. Nah, ini tidak diinginkan oleh kita, ya. Jangan menerapkan sunnah malah menimbulkan fitnah. Nah, kemudian adab selanjutnya adalah alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah, berdoa kepada Allah. Setelah dia makan, dia minum, dia berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarda 'anil 'abdi idza an ya'kulal aklah fayahmadu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba ketika dia makan, dia memuji Allah, alhamdulillah. Ketika dia minum, dia memuji Allah, alhamdulillah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Jadi ingat, saya ulangi lagi, cara makannya orang yang berilmu, yang mengerti adabnya, berbeda dengan orang yang tidak pernah mengerti adab. Ketika dia berilmu, maka terakhir ketika telah makan dan minum, dia memuji Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka setelah makan, alhamdulillah. Setelah minum, alhamdulillah. Bukan setelah sendawa. Dia habis sendawa, baru mengucapkan alhamdulillah. Ini keliru, ini tidak ada dalilnya. Ya, bersendawa kemudian mengucapkan alhamdulillah, ini tidak ada dalilnya. Ya, perlu dikaji ulang. Ada nggak dalilnya hal itu? Yang ada adalah setelah makan dan minum dia memuji Allah Subhanahu wa taala, berdoa alhamdulillah. Dan doa setelah makan tentu, ya, banyak sekali riwayatnya. Yang pertama dalam riwayat alhamdulillahilladzi kafana wa arwana, dengan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu mukaffi wala makfur, ya, ini doanya. Atau doa yang sering kita baca mungkin alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairi makfi wala muwadda'i wala mustaghnan anhu rabbana. Ini boleh, ya. Atau alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaga wa ja'ala lahu makhraja. Ini pun juga boleh. Jadi banyak lafal-lafal doa setelah makan, ya. Kemudian ingat, kalau kita dikasih makan oleh orang lain, maka adab selanjutnya ad-doa liman qaddama ta'am. Kita doakan. Doakan orang yang memberi makan, doakan orang yang membuat makanan, menyajikan. Kita doakan, ya, sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang tersebut. Ya, ingat, kita harus berterima kasih pada orang lain. Kita doakan, ya, dalam wujud apa? Mendoakan, ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam banyak riwayat hadisnya, perintah kita untuk mendoakan kepada orang lain. Di antaranya orang yang menyediakan makanan. Dan yang terakhir adalah tentu kita membersihkan tangan kita. Ghuslul yad li izalati asari ta'am. Mencuci tangan untuk menghindari atau menghilangkan kotoran yang ada pada tangan kita. Ya, ada riwayat dari Abu Hurairah, Nabi SAW, idza bata ahadukum wa fi yadihi ghamar. Jika salah seorang di antara kalian tidur dan di tangannya ada bekas makanan, artinya mungkin dia cuci tangan tapi tidak bersih, fa asaba syai', kemudian tertimpa sesuatu, mungkin tangannya digigit tikus atau yang lain, fala yadumana ila nafsah. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Salahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak menjaga kebersihan. Riwayatnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi ketika dia makan,
Islam sudah mengajurkan bersihkan tangannya. Artinya apa? Kita disuruh membersihkan tangan dengan cuci tangan, pakai sabun atau pakai sesuatu yang dapat membersihkan tangan kita. Ya. Atau kalau misalkan hanya sekedar tisu dan sudah bersih, tidak masalah. Tapi kalau misalkan habis makan ikan, bau amis, kita hanya sekedar pakai tisu, asarnya, sisanya masih ada di tangan. Maka mungkin ketika dia tidur, mohon maaf, naudzubillah, mungkin mulutnya tidak dia bersihkan, ada kecoa menggigit atau mungkin ada tikus, maka tertimpa penyakit, tertimpa sesuatu, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Ini indahnya Islam. Sampai hal sekecil itu pun apa? Diatur sebagai bentuk kemaslahatan bagi siapa? Bagi umatnya. Ya, sehingga kita ketika makan, ketika minum harus berbeda adabnya dengan orang awam. Biasanya orang awam makan dah bismillah, makan pakai tangan kiri, ya, kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, ya, tidak berdoa setelah makan. Ini harus dibedakan. Ini orang awam. Tapi kalau orang udah ngaji, ya harus dibedakan. Makannya jangan pakai tangan kiri. Banyak sekali kaum muslimin, dia di pengajian disediakan makanan, disediakan teh, minumnya masih pakai tangan kiri. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, jadi makan dan minum, ya, adabnya bagi orang yang sudah taklim, sudah belajar, harus diterapkan. Makan dan minum sesuai dengan adab dan syariat Islam. Wallahu ta'ala alam. Demikian ya pembahasan yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah tentang adab makan dan minum. Wallahu ta'ala a'lam biswab.